Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di areal kuburan atau setre yang terletak di Kecamatan Belah Batu. Dan di areal kuburan ini terdapat beberapa pura dalem, diantaranya adalah pura dalem desa yang diamong oleh 8 banjar, dan juga terdapat pura dalem Maye yang diamong oleh 1 banjar, dan juga terdapat pura dalem lainnya yaitu Pura Dalem Agung yang diempon oleh Puri Belah Batu. Dan Pura Dalem Maye merupakan salah satu dari pura yang merupakan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gianyar. Terlihat penjor-penjor masih terpasang, yang mana beberapa bulan yang lalu terdapat upacara besar di Pura Dalem Maye, dan hingga kini wastra masih terpasang, belum dibuka, dan begitu juga bangunan-bangunan penunjang masih tetap terpasang. Apakah nantinya akan ada upacara lanjutan sehingga peralatan dan bangunan tambahan dalam rangkaian upacara dibiarkan? Pura Prajapati. Dan ini adalah Pura Prajapati yang berada di depan dari Pura Dalem Maye. Dan saya akan mencoba masuk ke areal Pura Prajapati. Di sini terdapat beberapa pelinggih dan lap-lapan tempat sesajen. Di depan dari Pura Prajapati terdapat patung dua rapala dan pelinggih yang berada di depan dari Candi Bentar. Dan ketika saya datang, ada seorang bapak yang sedang bekerja membersihkan areal pura, dan nantinya saya akan mohon izin kepada bapak tersebut untuk memasuki bagian pura yang lebih dalam. Dan ini adalah pelang dari Pura Dalem Maye. Tentunya untuk memasuki tempat suci harus berpakaian sembahyang dan juga membawa aturan sebagai bentuk penghormatan, izin, dan rasa bakti memasuki kawasan suci. Dan ini adalah batu yang ada di depan dari Pura Dalem Agung yang berisikan tulisan tentang nama pura. Terlebih dahulu saya akan masuk atau mengunjungi tangkil di Pura Dalem Agung yang berada di bagian timur dari Pura Dalem Maye, dan terlihat Candi Bentar, dan di belakang Candi Bentar terlihat sebuah kuri agung, dan di sini juga terdapat sebuah pohon beringin yang berisikan patung yang diwastra kain poleng, dan juga sebuah patung yang diwastra dengan kain putih kuning. Dan ini adalah tembok yang berada di depan di Candi Bentar dari Pura Dalem Agung. Dan terdapat pelinggih pengapit dan juga patung dua rapala yang berupa rangde yang berada di sisi kiri dan kanan di bagian depan dari Candi Bentar, yang merupakan simbol penjaga ketika akan memasuki bagian yang atau areal yang lebih suci dari sebuah pura. Dan saat ini saya berada di bagian jabayan daripada pura. Melewati Candi Bentar ini, maka saya akan sampai ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Dalem Agung, dan dari sini akan terlihat pura yang berada di sebelah, yaitu Pura Dalem Maye. Dan di depan dari Kuri Agung, Pura Dalem Agung, juga terdapat pelinggih pengapit yang berada di depan, dan juga terlihat ada patung dua rapala di bagian kiri dan kanan dari Kuri Agung. Dan ini adalah patung dua rapala yang diwastra dengan kain poleng beserta tedung yang juga berwarna kotak-kotak hitam putih yang disebut dengan warna poleng di Bali. Dan memasuki dari pintu ini akan sampai ke bagian Madyaning Mandala dari Pura Dalem Agung.
Di bagian Madianing Mandala terdapat bangunan dan juga pelinggih-pelinggih, diantaranya pelinggih pengapit yang terletak di depan dari Kuri Agung dari pura yang menghubungkan bagian Madianing Mandala menuju ke bagian utama Ning Mandala, dan juga terdapat pelinggih lain beserta kolam yang berisi pancoran, dan juga terdapat pelinggih yang berbentuk limas yang berjejer yang berada di sebelah dari Kuri Agung, dan ini adalah pelinggih tajuk yang tepat berada di sebelah dari pelinggih pengapit dari Kuri Agung yang berada di bagian Madia menuju ke utama Ning Mandala. Dan terdapat sebuah batu yang diwastra, dan ini adalah Kuri Agung yang menghubungkan antara Nista Ning Mandala dengan Madianing Mandala dari pura Dalam Agung. Dan di depan Kuri Agung terdapat aling-aling, yang mana aling-aling akan memecah jalur menjadi arah kiri ataupun kanan untuk memasuki bagian Madianing Mandala dari pura Dalam Agung. Dan nantinya dari Madianing Mandala ini saya akan menuju ke utama Ning Mandala melalui sebuah pintu yang berada di samping dari Kuri Agung. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada di bagian utama Ning Mandala dari pura Dalam Agung yang terletak di Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Dan di bagian utama Ning Mandala ini terdapat beberapa pelinggih, yang tentunya pelinggih utama dari pura dalam ini adalah pelinggih Gedong Ratu Merurah, Ida Betara Gunung Agung, Ida Betara Gunung Lebah, pelinggih Sabda Petala. Pelinggih Ida Betara Brahma. Ini adalah pelinggih gedong utama yang merupakan gedong dalam, yang mana terdapat beberapa anak tangga dan juga terdapat patung naga. Setelah dari pura Dalam Agung ini, nantinya saya akan tangkil ke pura Dalam Maya yang letaknya berada di bagian barat dari pura Dalam Agung. Dan ini adalah patung-patung yang berada di bagian depan dari pelinggih gedong, dan di sebelah gedong terdapat pelinggih tugu yang berjumlah 2 buah. Dan ketika saya datang pura dalam keadaan sepi, hanya tadi sempat bertemu dengan seorang bapak kakek yang sedang membersihkan halaman depan dari pura. Tentunya nanti setelah selesai di depan, melanjutkan akan membersihkan di area tengah dari pura agar pura tetap dalam keadaan bersih, serta juga agar tetap terjaga dari daun-daun yang terjatuh, sehingga pura akan selalu terlihat bersih dan rapi.
Dan ini adalah pintu yang tadi sudah saya masuki, kembali ke bagian Madianing Mandala dari Pura Dalam Agung. Dan melewati pintu ini akan menuju ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Dalam Agung. Dan dari bagian Nistaning Mandala dan melewati Candi Bentar yang terlihat di depan, maka akan kembali ke bagian Jabean dari pura, yang merupakan jabean dua buah pura dalam, yaitu Pura Dalam Agung dan Pura Dalam Maya, beserta Pura Prajapati, dan juga terdapat kuburan di bagian depan dari pura ini. Dan ini adalah Bapak yang tadi yang saya sebutkan. Dan ini adalah bangunan-bangunan yang merupakan bangunan penunjang ketika ada karya besar yang dilaksanakan di Pura Dalam Maya. Dan saya akan memasuki bagian tengah dari Pura Dalam Maya. Om Swastiastu. Dan ini adalah merupakan bagian Nistaning Mandala dari Pura Dalam Maya. Terdapat piasan dan mangku saat melakukan pemujaan. Dan dari sini akan memasuki ke bagian berikutnya melalui pintu atau Candi Bentar kecil, dan di depannya terdapat sebuah bangunan segi empat yang di depan, dan di sini juga terdapat patung. Dan begitu juga sama halnya dengan Pura Dalam Agung, pura dalam keadaan sepi. Tapi tadi sudah memohon izin kepada beliau yang bertugas membersihkan tempat ini, dan sudah juga mengaturkan canang sari sebagai izin untuk memasuki kawasan yang memang suci dan sakral ini. Dan terlihat wastra-wastra beserta bangunan-bangunan yang sengaja dipasang untuk pelaksanaan upacara yang telah dilaksanakan sekitar sekian bulan yang lalu. Kemungkinan nanti akan ada lagi upacara kelanjutan, sehingga bangunan-bangunan ini beserta wastra belum dibuka karena akan melanjutkan pada upacara berikutnya. Karena biasanya di Bali ketika ada upacara besar, maka 6 bulan berikutnya akan ada kelanjutan dari upacara besar yang telah dilaksanakan. Dan ini adalah bagian Madianing Mandala dari pura. Dan ini adalah Kurya Agung yang menghubungkan antara Madianing Mandala dengan bagian Utamaning Mandala. Sama halnya dengan Pura Dalam Agung, juga terdapat patung Dwara Pala sebagai simbol penjaga. Dan memasuki bagian Utamaning Mandala dengan melewati Candi Bentar ini, Om Swastiastu. Dan saya sudah sampai ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Dalam Maya, yang juga merupakan pura cagar budaya di Kabupaten Gianyar. Dan terlebih dahulu akan berjumpa dengan Pelinggih Bebaturan, di mana di Pelinggih Bebaturan ini terdapat patung yang diwastra dengan kain putih kuning, dan hiasan beserta wastra-wastra pada semua pelinggih masih terpasang. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang diwastra atau gedong yang diwastra dengan kain merah. Dan tentunya saya tidak akan bisa menjelaskan secara lengkap mengenai pelinggih-pelinggih yang ada di sini, karena untuk menghindari kesalahan dalam menjelaskan. Dan jika nanti ada yang berkeinginan memahami atau mengetahui lebih dalam tentang keberadaan dari Pura Dalam Maya, bisa datang berkunjung atau nangkil pada saat rainan-rainan. Tentunya di sini nanti akan ada Dane Mangku, dan bisa nantinya ditanyakan mengenai keberadaan pura kepada Dane Mangku. Dan di bagian tengah dari areal Utamaning Mandala dari pura terdapat gedong yang besar, artinya gedong yang paling besar yang ada di areal Utamaning Mandala dari pura ini. Namun jika dilihat dari gedong, sepertinya baru selesai direnovasi, dan juga terdapat Pelinggih Padma
pelinggih tajuk dan pelinggih yang berbentuk limas beserta pelinggih lap-lapan lainnya sebagai tempat untuk meletakkan persembahan, dan juga masih terdapat pelawatan barong yang dibuat dari bahan-bahan berupa biji-bijian, buah-buahan yang dirangkai sebagai kelengkapan dari upacara yang dilaksanakan di pura ini. Dan ini adalah merupakan sarana upacara yang dipakai ketika upacara besar yang dilangsungkan beberapa bulan yang lalu. Dan ini adalah bangunan yang merupakan bangunan yang juga dipasang ketika upacara besar yang dilaksanakan di sini. Dan ini juga terlihat indah. Begitulah budaya seni dari umat Hindu yang di Bali untuk mengungkapkan rasa bakti kepada Ida Betara Sasuhunan dengan membuat hiasan-hiasan, dekorasi, dan bentuk-bentuk persembahan yang sangat indah, sehingga nantinya akan bisa memberikan suasana yang sangat indah. Di samping juga akan memberikan aura sakral dan suci. Dari bagian Madyaning Mandala ini, saya akan kembali menuju ke bagian Nistaning Mandala dan akan pamit dari Pura Dalam Air. Dan jika ada salah dalam pembuatan video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah dokumentasi dan nantinya akan bisa dilihat di tahun-tahun berikutnya tentang keberadaan sebuah pura. Dan besar harapan saya semoga pura-pura yang ada di Bali tetap lestari seperti bentuk-bentuk yang ditinggalkan oleh leluhur zaman lampau, dan kerusakan diperbaiki dengan cara restorasi. Sukses.